Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nita Nurhayati, SPDM HUM, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan melakukan presentasi atas artikel ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yanti Puspita dengan NPM 222165065 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Langsung saja, judul artikel yang saya buat yaitu Pengaruh Dompet Digital Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Semester 1 Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Dan yang akan saya bahas pada kali ini itu mengenai abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, analisis dan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah terlihatnya presentase penggunaan dompet digital pada mahasiswa. Metode penelitian dilakukan dengan cara pengisian lewat Google Form. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Hasil dari penelitian ini yaitu terlihat bahwa kebanyakan dari mahasiswa menggunakan dompet digital seperti Dana, Oppo, ShopeePay, dan GoPay dalam melakukan transaksi pembayaran, apalagi pada saat berbelanja online. Penggunaan dompet digital ini juga berpengaruh terhadap gaya hidup mahasiswa. Seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, juga diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, berbagai kegiatan yang meliputi pembayaran, pembelian, ataupun transaksi dapat dilakukan secara online atau digital. Di Indonesia, pada saat ini sudah banyak yang menggunakan penyimpanan ataupun digitalisasi uang. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Lamre et al., bahwa perkembangan teknologi pada saat ini membuat adanya perubahan terhadap gaya penyimpanan uang yang sebelumnya secara tunai, sekarang menjadi dompet digital ataupun e-wallet yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi secara cashless ataupun non-tunai. Dengan adanya dompet elektronik atau dompet digital yang sudah meluas pada saat ini, tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, apalagi di kalangan mahasiswa yang memiliki wawasan tinggi dan peka terhadap perkembangan teknologi. Dompet digital ini tentu akan berpengaruh terhadap gaya hidup mahasiswa, baik itu secara positif ataupun negatif. Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Dalam kajian pustaka, saya mengambil beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Hartaji, dalam jurnal Yunita et al. Tahun 2020, halaman 5, mahasiswa merupakan seorang peserta didik yang berusia 18-25 tahun yang dalam keadaan sedang menimba ilmu atau belajar dan sedang melakukan pendidikan di suatu perguruan tinggi yang terdiri dari politeknik, akademik, institut, atau universitas. Menurut Moen, di dalam jurnal Yunita et al. Menyebutkan bahwa gaya hidup merupakan bagaimana seseorang hidup, bagaimana orang membelanjakan uangnya, dan bagaimana orang mengalokasikan waktunya. Menurut Lamria et al., tahun 2021 di dalam halaman 23-24, dompet elektronik adalah suatu aplikasi atau perangkat lunak teknologi yang menggunakan perangkat elektronik seperti perangkat seluler untuk melakukan transaksi secara online. Dan menurut Sumartono dalam buku Abdul Aziz tahun 2020 halaman 3, perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan seseorang dalam membeli barang tanpa adanya pertimbangan yang masuk akal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif melalui pengisian kuesioner. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Tasikmalaya. Subjek dari penelitian kuantitatif ini adalah
Mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Berdasarkan konsep ini, mahasiswa yang dilibatkan sebanyak 50 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 50 mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi, berikut data-data yang peneliti dapatkan. Di antaranya, dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa 88% dari 50 mahasiswa mengetahui beberapa jenis dompet digital, dan 86% dari 50 mahasiswa menggunakan salah satu dari 4 dompet digital yang peneliti sebutkan, yaitu OVO, Dana, ShopeePay, dan GoPay. 70% dari 50 mahasiswa menggunakan aplikasi Dana, 68% mahasiswa menggunakan aplikasi ShopeePay, 14% dari 50 mahasiswa menggunakan aplikasi OVO, dan 30% dari 50 mahasiswa menggunakan aplikasi GoPay. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat terlihat bahwa kebanyakan dari mahasiswa menggunakan aplikasi dompet digital Dana. Dan terlihat juga beberapa pengaruh dari dompet digital itu tersendiri terhadap gaya hidup mahasiswa. Yang pertama, 86% dari 50 mahasiswa merasa lebih simpel ketika menggunakan dompet digital. 54% dari 50 mahasiswa merasakan dompet digital dapat meningkatkan perilaku konsumtif mahasiswa. 88% dari 50 mahasiswa merasa dengan adanya dompet digital dapat memudahkan transaksi. 72% dari 50 mahasiswa merasa dompet digital memiliki lebih banyak dampak positif dibanding dampak negatifnya. 22% dari 50 mahasiswa berpendapat bahwa dompet digital memiliki dampak negatif lebih banyak daripada dampak positifnya. 68% dari 50 mahasiswa merasa lebih aman ketika menggunakan dompet digital, dan 70% dari 50 mahasiswa menggunakan dompet digital ketika berbelanja online. Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh dari dompet digital tersebut terhadap gaya hidup mahasiswa. Seperti halnya, dompet digital ini dapat memudahkan berbagai transaksi. Maka dari itu, dengan adanya dompet digital dapat berpengaruh terhadap mahasiswa, baik itu secara positif maupun negatif. Selaras dengan kajian pustaka yang telah saya bahas, menurut Lamria et al., dompet elektronik adalah salah satu aplikasi dan perangkat teknologi yang menggunakan perangkat elektronik seperti perangkat seluler untuk melakukan transaksi secara online. Dompet digital ini memiliki beberapa jenis, namun peneliti hanya menjelaskan 4 dompet elektronik saja. Di antaranya yaitu aplikasi Dana, ShopeePay, OVO, dan menurut Syaca tahun 2021, aplikasi Dana adalah platform mobile payment yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi online, baik di gerai-gerai online maupun offline. Menurut Zuhroh tahun 2020, OVO merupakan aplikasi pintar yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan transaksi atau pembayaran secara online. Lalu, ShopeePay merupakan layanan dompet digital yang disediakan oleh Shopee e-commerce. Menurut Mauli 2022, Gojek dan GoPay dapat diakses di dalam aplikasi Gojek, sehingga dapat dikatakan jika pengguna menginstal aplikasi Gojek, maka otomatis dapat menggunakan GoPay. Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh peneliti, bahwa yang peneliti jelaskan hanya ada 4 jenis dompet digital, diantaranya Dana, OVO, ShopeePay, dan GoPay, yang memiliki pengertian serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan terdapat pula pengaruh dompet digital terhadap gaya hidup mahasiswa. Selaras dengan manfaatnya yang dapat mempermudah melakukan transaksi secara online, dompet digital ini memiliki beberapa pengaruh terhadap mahasiswa, di antaranya 1. Dengan adanya dompet digital yang mempermudah dalam melakukan transaksi hanya lewat smartphone saja dapat mempengaruhi gaya hidup mahasiswa yang menjadi lebih simpel. Yang kedua, dampak positif dari
dompet digital ini, yaitu mahasiswa merasa bahwa dompet digital ini lebih aman dalam penyimpanan uang. Dan ketiga, dompet digital memiliki dampak negatif karena mahasiswa sering menggunakan dompet digital untuk berbelanja online, sehingga dapat meningkatkan perilaku konsumtif. Pengaruh dompet digital terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi yang dihasilkan melalui penelitian ini, terdapat beberapa dampak positif dan negatif yang dipengaruhi oleh dompet digital terhadap gaya hidup mahasiswa. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengaruh dompet digital terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi adalah dengan menggunakan dompet digital yang dapat mempermudah dalam melakukan transaksi hanya menggunakan smartphone saja, dapat mempengaruhi gaya hidup mahasiswa yang menjadi lebih simpel dan juga memiliki pengaruh positif dalam menyimpan uang yang lebih aman, dan pengaruh negatifnya dapat meningkatkan perilaku konsumtif mahasiswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.